Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah berikan kemudahan bagi kita semua, meringankan hati kita untuk kembali hadir berkumpul di dalam majelis ini. Tentu saja melanjutkan kajian tahsin qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang semoga dengan harapan kita Allah tidak hanya memperbaiki bacaan kita, tapi juga Allah berikan keberkahan memperbaiki amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian tahsin qiraah malam ini akan kita lanjutkan pada surah Al-Talaq, yang mana pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pada surah At-Taghabun. Insyaallah lanjut surah Al-Talaq ayat 1 sampai ayat 3 insyaallah ya. Baik jemaah, kita buka dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa faqalliquhun. Bersama. Ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa faqalliquhun. Ya, panjangkan 2 alif 4 harokat. Ayyuha, ayyuha. Huruf ya bertasydid ditekan membacanya ya. Tapi jangan sampai huruf ya putus bunyi hurufnya. Bukan tertahan ya, bukan ya ayyuha, tidak putus bunyi ya-nya. Jadi sifatnya rakhawah, tetap alirkan bunyi ya-nya. Ayyuhan, nun tasydid selalu diingat, nun tasydid ataupun mim tasydid ada gunnah ya. Jadi sautun yakhruju minal khaysyum harus sampai keluar bunyi gunnah atau bunyi dengung di al khaysyum, rongga hidung. Ayyuhan nabiyyu, nabiyyu kembali bertemu dengan ya bertasydid dinabar ya. Ditekan membacanya nabiyyu. Tapi ingat sekali lagi, ketika menekan huruf ya, bunyi huruf ya-nya jangan sampai tertahan atau putus min ghairi qata'us shawt al-ya. Jadi jangan sampai bunyi ya-nya ini putus, bukan nabiyyu. Nabiyyu. Nah, ini kan tertahan ya-nya. Sifatnya rakhawah, maka tetap alirkan bunyi hurufnya. Nabiyyu, nabiyyu, bukan nabi tetapi nabiyyu idza qallaqtumun. Qallaqa, qafnya sukun maka tampakkan sifat qalqalahnya, dipantulkan ya. Jangan ditahan talaqtumu tetapi pantulkan talaqo, talaqo. Idza qallaqtumun nisaa faqalliquhun. Karena kita waqaf di sini, maka ada nun yang bertasydid, kita waqaf di situ, maka tampakkan gunnahnya ya. Jangan sekedar faqalliquhun. Tapi karena kita waqaf di nun bertasydid, maka di situ ada hukum gunnah musyaddadah, tampakkan bunyi dengungnya, ditahan sejenak. Faqalliquhun.
Baik, kita mengulang kembali dari fatalliquhun. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Fatalliquhunna li'iddah. Ya, huruf dal tasydid ditekan membacanya, dinabroh ya, ditekan. Saat menekan huruf dal, maka suara huruf dalnya di sini tertahan ya. Coba dirasakan li'iddah. Karena ini nampak sifat syiddah, inhibas jarayan saut, tertahan aliran suara. Li'iddah, tertahan sejenak di situ. Likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Li'iddatihinna wa ahsul su ditebalkan dalam pengucapan huruf shad. Wa ahsul iddah tertahan bunyi dalnya ketika ditekan iddah. Berikutnya ditutup dengan huruf ta marbutah. Ta marbutah ketika waqaf maka kita ucapkan sebagaimana huruf ha, maka tampakkan sifat rakhawahnya. Alirkan bunyi ha-nya. Iddah. Wattaqullaha rabbakum. Wattaqullaha rabbakum. Sama juga memiliki sifat syiddah. Wat tertahan. Wattaqullaha rabbakum. Demikian pula dengan huruf ba yang bertasydid, sifatnya juga syiddah. Ketika ditekan tertahan aliran suara. Rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa bersama. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa huruf kha sukun ya, ketika ditekan maka yang pertama sifatnya rakhawah, jarayanus maut ya. Hurufnya tetap mengalir tuh ya. Berikutnya ada gesekan di akar lidah dan dinding tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur ya, sedikit ngorok tuh. Tapi di sini ngoroknya jangan ditekan ya, jangan ditekan terlalu kuat. Tidak berlebih bunyi ngoroknya, tetap halus tuh, tidak perlu tuh ditekan secara berlebihan, lembut saja. La tukhrijuhunna min, ada nun sukun bertemu ba, maka min yang seharusnya pengucapan nun sukun ini diganti menjadi mim ya, bibirnya rapat dan dengungkan ya. Hukum iqlab namanya. Min buyutihinna wa la yakhrujna. Ruj jim sukun qalqalah ruj. Tapi ingat di sini yang memantul bunyi hurufnya ruj, bukan angin yang memantul. Contohnya yakhruj, ruj, bukan angin yang dipantulkan, tapi bunyi hurufnya. Yakhrujna illa, kita wakaf di situ illa yang seharusnya kita panjangkan ya, karena kita wakaf cukup kita panjangkan satu alif saja. Kita ulang dari illa. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Bersama. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah.
idgham bi gunnah, ya. Tidak hanya sekedar ayya, tetapi ditahan di situ hingga berdengung. Ayyati, ya hamzah sukun syiddah sifatnya, tertahan aliran suaranya. Jangan ayyati, ya tidak mengalir bunyi hurufnya. Ayyati, ya tertahan, makhrajnya tertutup dengan sempurna. Ya'tina bi fahishatin mubayyin, tanwin kasrah bertemu mim idgham bi gunnah, didengungkan. Hisyatin mubayyinah, ya tasydid ditekan membacanya. Min ghairi qat'us sautil ya, jangan sampai memutus bunyi ya-nya. Bukan mubayyinah, tetapi alirkan bunyi ya-nya. Mubayyinah ditutup dengan ta marbutah, maka dibaca sebagaimana huruf ha. Mubayyinah. Wa tilka hududullah, wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Tidak sekedar idgham kepada huruf ya, tapi bi gunnah, ya, didengungkan. Bukan wa may yata'ad, tetapi wa may yata'adda hududallahi faqad, pantulkan huruf dal sukun, pantulannya ringan saja. Faqad wa, ucapkan wa dengan lembut namun tebal, ya, pertemukan ujung lidah dengan gigi seri atas wo, ya, ditebalkan. Wala manafsah, naf fa sukun nampak sifatnya hamas jarayan dan nafasi. Naf, ada nafas yang mengalir di situ. Nafsah ditutup dengan huruf ha, rakhawah sifatnya, alirkan bunyi haknya. Jangan berhenti di huruf sin. Nafsa, nafsa, haknya tidak nampak. Nafsa. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Bersama. Pada kalimat yuh, ha sukun, yuhdi, yuh bersih, ya, hamas ada nafas yang mengalir di situ. Ini huruf ha, dan dia juga rakhawah, maka aliran hurufnya itu tetap mengalir. Yuh, bersih, nafas mengalir dan juga rakhawah, bunyi hurufnya juga ngalir, maka dari itu bisa memanjang. Yuhdi Ar-Rahman, ya, sama halnya dengan seperti itu. Yuhditsu, berikutnya sa yang titik 3, ya, bukan yuhdisu sebagaimana huruf sin, tapi lebih tipis dari itu bunyinya, ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas, sifatnya hamas, ada nafas yang mengalir tanpa diiringi dengan bunyi desis. Bukan yuhdisu, su bukan, tetapi angin saja. Su yuhditsu, yuhditsu ba'da alirkan bunyi huruf ain yang disukun. Ba'da da. Nah, ini bedanya dalam mengucapkan huruf dal dengan dal. Huruf dal sifatnya syiddah liquwatil i'timadi 'alal makhraj, wa tekanan huruf ketika mengucapkannya. Ba'da wa. Sebaliknya huruf sebelahnya za, lembut saja, ya. Ba'da dzalika amra, amron,
fathah tanwin dibaca waqaf, ya, maka iwad di sini, maka bacalah sebagaimana fathah saja. Amra, ya, panjangnya berapa? 1 alif, tidak lebih dari itu. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Bersama. Balau, ghain sukun ditebalkan, ya. Huruf ghain ini juga memiliki sifat isti'la, ya, tebal bunyi hurufnya. Balau. Yang kedua sifatnya rakhawah, jaraya as-saut. Balau, maka suaranya mengalir, ya, bisa memanjang. Maka dari itu jangan ditahan. Contohnya fa idza balagna, tertahan, tidak boleh. Yang kedua juga tidak boleh dipantulkan. Fa idza balagna, ya, tidak boleh tertahan dan jangan dipantulkan, dialirkan saja. Balagna. Ya. Berikutnya bima'ruf, alirkan bunyi ain sukun. Baik, saya ulang dari bima'ruf. Bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu. Bersama. Bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu. Bima'rufin aw fariquhun, dijaga nun tasydidnya, ya, ditahan dan didengungkan. Bima'rufin wa ashfin, kasrah tanwin bertemu waw idgham bi gunna. Fiu langsung idgham, ya, masuk pada huruf waw bi gunna dan didengungkan. Selama proses berdengung, bibir dihimpun ke depan. Bima'rufin wa shin sukun, nampak sifat tafasyi, intisyarur riha fil fami, menyebar angin di dalam mulut kita. Jadi nafasnya ini lebih meluas, ya. Wa bukan sekedar wa'as, bukan desis di ujung lidah, tapi meluas di dalam mulut kita. Wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Berdengung lagi itu biguna. Adlin berdengung, min kembali berdengung. Jadi 2 kali berdengung, ya. Adlin min, dan sukun bertemu kaf, langsung didengungkan pada huruf kaf, ada bunyi eng. Minkum wa aqi, ya, kuatkan tekanan huruf qaf, kasrah yang diucapkan dengan lemah, bukan wa aqimu, tidak disertai dengan nafas yang mengalir. Wa aqimus huruf shin yang bertasydid maka sama dengan huruf shin yang disukun tadi, ya, lebih nampak sifat tafasyinya, menyebar nafas di dalam mulut kita. Wa aqimus syahadata
lillah di situ karena kita waqaf berhenti, maka hukumnya mad alid lisukun, maka boleh dipanjangkan 1, 2 sampai 3 alif. Tidak harus pendek lillah, tapi boleh dipanjangkan. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lembut pengucapan huruf dal tanpa diiringi dengan bunyi desis, bukan za tapi za. Dzalikum yu'adzu bihi wu wa wi wu. Tebalkan pengucapan huruf wat. Pengucapan huruf wat tidak diiringi dengan bunyi desis, bukan yu'azu, bukan zu, tetapi wu wa wi wu. Yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, ada norak ya tetap dalam pengucapan huruf kha-nya. Khir, namun lembut saja, tidak perlu ditekan secara berlebih. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baik, nun sukun bertemu ya ditahan. Tidak hanya sekedar masuk pada huruf ya, tapi ditahan ya bi gunnah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu. Ada 2 huruf lam ya di situ. Yang pertama lam sukun, yang kedua lam bertasydid. Ini idgham mutamatsilain. Cara membacanya bagaimana? Langsung ditekan pada huruf lam yang kedua. Yaj'al lahu makhraja. Tebalkan pengucapan kha. Makhraja. Huruf jim tanwin mad iwad makhrajan menjadi makhraja. Panjangnya cukup 1 alif saja. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, tadi saya hendak membahas sampai dengan ayat ketiga, tapi karena ayatnya cukup panjang, cukup dulu sampai ayat kedua. Oke, ini saatnya kita baca satu-satu. Silakan Pak.